dalam proses penguatan regulasi, gitu kan. Dalam konteks penyaluran, pelaporan dan sebagainya. Kita ikut aturan mainnya seperti apa. Tapi tolong jangan sampai kita dilupakan. Oke, terlupakan sementara tidak masalah, tapi jangan sampai nanti next kita benar-benar dilupakan gitu. Karena kalau bicara tentang potensi sejauh mana sih besarnya potensi madrasah buat Banten ini, ya kita bisa hitung-hitungan lah. Dan terus akan melakukan gugatan. Madrasah akan terus menggugat sampai di mana kami punya hak-hak yang sama dengan anak-anak sekolah umum gitu tuh kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kabar Banten. Berjumpa kembali dengan saya, Maksudi Hussein, dalam program podcast kali ini, dalam program obrolan akhir pekan bersama Kabar Banten lah ya. Alhamdulillah telah hadir bersama saya, di samping saya, salah satu narasumber yang dalam beberapa hari ini sibuk menulis tentang madrasah dan pendidikan gratis, dan juga tidak hanya sekedar menulis, juga kemarin warawiri ke sejumlah pihak termasuk audiensi dengan DPRD Kabupaten Tangerang. Mari kita sapa narasumber yang spesial pada hari ini, yaitu Kang Malik Fatoni. Selamat sore nih. Selamat sore Kang Masis, saudaraku, sahabatku, seniorku. Alhamdulillah, terima kasih sudah diundang hadir di Kabar Banten. Sahabat Kabar Banten, bicara madrasah dan pendidikan gratis, ini ada fenomena yang belakangan ini sedang diperjuangkan oleh Kang Malik Fatoni ini sebagai Kepala Bidang Advokasi dan Hukum Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia Provinsi Banten. Sebuah wadah bagi para guru madrasah yang saat ini memperjuangkan tentang hak-hak madrasah dan para gurunya ya. Dan sebagaimana kita ketahui, Kang Malik ini sekarang ini eranya pendidikan gratis lah ya. Pendidikan gratis ini sedang gencar dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, dan menurut informasi ini akan mulai berlaku ya mulai tahun ajaran ini di sekolah-sekolah negeri maupun swasta ya. Kalau misalnya negeri sudah berlangsung ya, ini sekolah swasta tahun ajaran ini mulai berlakukan lah ya. Dan memang dalam faktanya ada sebuah lembaga yang disebut sebenarnya madrasah ya. Madrasah ini sebenarnya istilah untuk lembaga pendidikan yang di bawah naungan Kementerian Agama. Kelihatannya terlupakan atau memang dilupakan oleh Pemda ini, Kang Malik? Sebuah kata yang sulit untuk kita coba eksplorasi, meneguhkan kalimat dilupakan atau terlupakan ya. Kalau memaknai dilupakan berarti ya sengaja. Ada kesengajaan dan eksistensi kita memang tidak diakui gitu kalau dilupakan gitu kan. Kalau terlupakan ya masih ada dalam benak berpikir mereka, pemangku kebijakan kekuasaan, tetapi mereka masih bingung mau mengawalinya itu dari mana gitu tuh. Memulainya dari mana untuk mengakomodasi kami teman-teman madrasah ini. Sehingga bahasanya mungkin barangkali ya melupakan terlupakan lah gitu kan. Karena kita punya niat baik, berpikir baik bahwa mereka juga masih punya harapan yang besar untuk mengakomodir madrasah gitu tuh. Hanya proses dan tahapannya mungkin yang barangkali perumusannya butuh proses gitu. Gitu tuh. Ya, hasil kemarin audiensi dengan DPRD Kabupaten Tangerang seperti apa? Hasil kami melakukan pembicaraan audiensi dengan beberapa penggiat madrasah, termasuk juga di situ ada forum kepala madrasah se-Kabupaten Tangerang yang disebut sebagai kelompok kerja madrasah, juga ada Kasipenma yang membawahi secara institusional terhadap madrasah di Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, kemudian juga ada forum kepala madrasah sekolah negeri, madrasah negeri gitu kan, dan beberapa kelompok-kelompok penggiat madrasah diterima di Komisi 2 yang kemudian dihadiri oleh 2 anggota parlemen. Yang hadir, yang saat itu juga memang berbenturan dengan beberapa giat mereka di rapat paripurna juga gitu. Tetapi alhamdulillah kehadiran kami ditanggapi baik, direspon baik, bahkan isu ini pun sudah ada di tangan mereka gitu. Sudah ada. Sudah didengar oleh mereka, sudah ada masuk ke dalam ranah pembicaraan mereka,
dan sudah sempat membuka informasi klarifikasi dengan institusi tetangga, yaitu Dinas Pendidikan gitu tuh. Tetapi yang kami dapatkan serapan dari informasi anggota Dewan itu, ya mereka selalu mengatakan, ya kami mengalami keterbatasan persoalan tentang kewenangan, kebijakan, regulasi gitu tuh. Sehingga kedatangan kami hadir ke sana itu ya untuk memberikan penjelasan secara legal standing-nya seperti apa gitu tuh. Alhamdulillah mereka mendengar aspirasi itu dan kemudian untuk berusaha untuk memberikan tindak lanjut, ya untuk mengkoordinasikan, mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang dalam hal program ini punya kebijakan gitu tuh. Iya. Dari sejumlah Pemda atau Pemkot atau Pemkab, mana saja yang sudah menurut Kang Malik ini sudah memberikan perhatian, memposisikan madrasah setara dengan sekolah umum? Ya. Dari beberapa kita melakukan penelusuran dan kajian dan kemudian inventarisasi berbagai macam masalah dan kemudian akselerasi program, saya melihat Kota Tangerang adalah pelopor utama pertama, Kota Tangerang. Pada saat kepemimpinannya Pak Arief sebagai wali kota Tangerang, dia sudah membuat satu political will yang baik buat masyarakatnya gitu, tanpa ada perbedaan. Semua lembaga pendidikan yang berbasis madrasah, sekolah dan ataupun madrasah yang umum dan madrasah itu diberikan kesempatan yang sama haknya gitu untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah lewat program pendidikan gratis itu. Artinya kalau memang itu sudah menjadi contoh bagi kabupaten kota yang lain, setidaknya apalagi yang harus diperdebatkan kalau memang sudah ada contoh di mana kabupaten kota yang ada di Banten, Kota Tangerang itu sudah melakukan gitu. Jadi artinya kalau kemudian ada beberapa pihak kabupaten ataupun provinsi secara umum kita gugat dalam tanda petik gitu masih berkutat persoalan tentang regulasi, kewenangan. Ya saya pikir sudah ada contoh Kota Tangerang gitu tuh. Alasan usang mungkin gitu ya. Iya, alasannya ya dibuat-buat lah kurang lebihnya. Kalau saya bahasa aktivisnya ya dibuat-buat gitu. Apa sih yang mau diperdebatkan lagi gitu tuh kan gitu. Karena bicara hierarki perundang-undangan kan jelas implementasi pelaksanaan di lapangan itu kan bisa diatur oleh Perda dalam jangka panjang atau Pergub atau Perbub dalam jangka pendek gitu tuh. Yang penting hak-hak konstitusional kami madrasah sama dengan mereka yang di sekolah umum gitu. Itulah gugatan kami, maka kemudian saya menggelorakan di beberapa momen tertentu di media, madrasah menggugat gitu tuh. Seperti itu bahasa. Menggugat pendidikan gratis bagi kami sebagai mana anak bangsa atau anak warga Banten gitu kan gitu. Kang Malik, soal pendidikan gratis ini kan di Banten ya masih ada pro kontra, pro kontra ya. Di kalangan sekolah swasta ya. Sekolah swasta ini dalam pandangan kami di media ada yang menerima dan ada yang tidak. Kalau pandangan sebagian besar pengelola madrasah, bagaimana dengan pendidikan gratis ini? Kita bicara historis, di mana madrasah ini berdiri berangkat dari bawah. Hampir semua kebagian besar madrasah itu berdiri di tengah-tengah komunitas masyarakat kelas menengah bawah, dan itu lahir dari tokoh-tokoh masyarakat yang peduli dengan pengembangan dunia pendidikan gitu. Pengembangan pendidikan, akhirnya kemudian mereka mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang terkoneksi dengan agama, maka lahirlah madrasah itu sendiri. Nah, memang dalam perkembangannya ada beberapa madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah yang swasta yang memang sudah bisa secara mandiri, secara pembiayaan. Yang itu semua dikooptasikan ke dalam pembiayaan kepada orang tua wali murid. Tapi sebagian besar madrasah itu ya lahir dari masyarakat, dibiayai oleh masyarakat. Dalam kapasitas ini ya segala sesuatunya tergantung dari kemampuan masyarakat itu sendiri gitu tuh. Berarti sangat penting. Sangat penting unsur masyarakat itu membantu keberadaan eksistensi kami, tapi yang lebih penting lagi bagaimana kemudian pemerintah juga ikut andil gitu tuh. Membantu eksistensi terhadap keberadaan madrasah ini gitu tuh. Saya sebagai pelaku pengelola madrasah pun merasakan bagaimana kemudian upaya untuk mengakselerasi pengembangan madrasah sampai kepada capaian visi yang sesungguhnya, kan jelas visi kita itu adalah madrasah bermartabat dan dunia. Dalam konteks bermartabat ini kan berarti status gurunya juga setara sejahteranya dengan sekolah umum, siswanya juga memiliki kompetensi yang sama, tidak boleh dimarginalkan dengan sekolah-sekolah umum. Tapi fakta di lapangan, siswa-siswa madrasah aliyah ini, kita ini tidak kalah
hebat dengan orang-orang yang sekolah umum gitu. Iya. Dalam penempatan posisi tertentu kita punya kapasitas gitu tuh kan. Bahkan punya nilai plus. Punya nilai plus gitu kan. Dalam Madrasah. pengembangan apapun punya nilai plus gitu kan. Bahkan di kompetisi-kompetisi internasional yang berhubungan dengan sains dan sebagainya, ya banyak bermunculan dari alumni-alumni madrasah gitu. Nah, ini kan bukankah ini aset bangsa, aset Banten Ya. yang perlu ada kepedulian dari pemerintah secara kebijakan gitu tuh. Makanya ketika program pendidikan gratis yang coba diluncurkan dalam bentuk visi misi besar gubernur kita, ini sebenarnya ditanggapi baik oleh kita awalnya. Berharap benar ini terrealisasi agar madrasah juga bisa bermartabat gitu kan, secara kelembagaan, secara kompetensi gitu kan, yang berujung pada posisi sejahtera. Sejahtera juga gurunya gitu kan. Ketimpangan kita lihat banyak, Kang, dalam akselerasi pengembangan program itu gitu. Ketika konteks dengan kepegawaian P3K, lulusan guru-guru madrasah nggak bisa mengakses itu gitu tuh. Nggak ada gitu tuh. Tapi lulusan sekolah untuk guru-guru yang umum, mereka bisa gitu tuh. Memiliki peluang untuk sampai kepada P3K dan sebagainya. Ini kan sebenarnya sudah kalau bahasa saya mau dikemanakan sih madrasah ini gitu kan? Kalau ditimbang-timbang secara populasi jumlah madrasah yang berperan besar dalam pengembangan mutu pendidikan di Banten di nasional secara umum, kapasitas kita lebih banyak gitu tuh, dan menyentuh langsung pada aspek dasar di masyarakat gitu tuh kan. Mulai dari diniyah, kemudian MI, MTS, MA dan semua lahir dari masyarakat gitu tuh. Nah, makanya kemudian kami mengangkat isu madrasah mubarak ini agar menjadi perhatian khusus bahwa pemerintah dalam ini ketika ingin mengakselerasi program pendidikan gratis khususnya Banten, tolong dong kami gitu kan. Kami tidak ingin tidak meminta-minta seperti halnya kayak orang peminta-minta itu, tapi kami ingin mengingatkan kembali gitu bahwa kami itu warganya Pak Gubernur, warganya Pak Bupati gitu tuh. Yang punya andil besar juga dalam pengembangan dunia pendidikan gitu tuh. Nilai plusnya itu tadi, pendidikan agama akan lebih banyak didapat oleh mereka. Karena basis pendidikan agama itu kan larinya ke moralitas dan sebagainya. Walaupun memang ada banyak gangguan-gangguan yang sifatnya di lapangan yang itu adalah bagian dari upaya kita untuk mendewasakan diri gitu tuh ya, mendewasakan diri secara akademis, mendewasakan diri juga secara kelembagaan agar madrasah itu memang benar-benar bagian penting di dalam pembangunan sumber daya manusia di Banten itu sendiri gitu. Dan penerapan sekolah gratis pendidikan gratis ini sudah dicontohkan di Kota Tangerang. Jadi daerah-daerah di lainnya di Banten sebenarnya tidak perlu jauh-jauh ya. So, dibanding ke Kota Tangerang seperti apa dan itu sudah terbukti lah gitu ya. Dari beberapa pembicaraan yang kita coba bangun dengan beberapa pemangku kebijakan baik provinsi maupun kabupaten kota yang belum, selalu bahasa yang muncul adalah kita terbentur regulasi. Kita tidak punya kewenangan karena institusi pendidikan madrasah itu menjadi kewenangan Kementerian Agama Pusat. Kita paham bicara tentang konstitusional, bicara tentang regulasi, bahwa ada beberapa kewenangan-kewenangan tertentu yang itu menjadi domainnya pusat dan itu bukan domainnya daerah. Seperti halnya persoalan tentang agama, persoalan tentang moneter, hubungan luar negeri, kemudian persoalan tentang keamanan nasional, itu memang domainnya pusat gitu. Tapi bicara pendidikan ini kan bicara hak warga negara yang harus dipenuhi hak dan konstitusionalnya. Maka di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak gitu kan. Artinya bahwa ketika undang-undang bicara tentang persentase nilai APBD atau APBN tentang 20% pendidikan, itu haruslah mencakup juga di dalamnya madrasah. Tidak hanya kemudian itu disiplin, dipisahkan. Gitu tuh kan, tidak dipisahkan ini domainnya punya dinas atau umum, tidak gitu tuh. Itu bicara secara konstitusional, bicara tentang pendidikan secara umum gitu tuh. Di dalamnya madrasah punya peran gitu tuh. Maka kalau kemudian itu menjadi alasan kebijakan beberapa daerah untuk tidak mau mengakomodir konsep pendidikan gratis kepada madrasah dan alasannya selalu harus kita konsultasi ke pusat, ngapain konsultasi pusat? Contoh aja Kota Tangerang. Sudah ada dalam jangka pendek dia melakukannya dengan peraturan wali kota. Jangka panjangnya mereka bisa mengakselerasi dengan peraturan daerah. Kalau di Cilegon ya Perda Diniyah. Di Perda Diniyah itu artinya mereka yang mau masuk sekolah SD
harus punya sertifikat sekolah dunia gitu tuh kan. Iya. Nah, ada satu titik poin yang memungkinkan kita ingin melakukan counter lah ya, terkait dengan alasan regulasi. Guru-guru yang ada di sekolah umum yang mengampu pelajaran agama PAI, guru PAI di sekolah umum, itu siapa yang bayar tunjangannya? Dari Dinas Pendidikan? Bukan. Itu yang bayar adalah dari Kementerian Agama. Karena ASN-nya Kemenag. ASN-nya Kemenag. Karena ASN Kemenag. SK Kemenag. Artinya bahwa kita punya kesempatan yang sama untuk bisa masuk ke ranah mereka gitu tuh. Lintas sektoral itu penting gitu tuh. Mereka aja bisa masuk ke kita dengan tunjangan kita bayar, ya, tunjangan sertifikasi mereka, tunjangan kinerja mereka yang guru-guru PAI di sekolah umum. Tapi kenapa kita tidak bisa masuk ke ranah mereka gitu tuh kan? Artinya dalam konteks ini oke, bicara undang-undang iya. Tapi kan situ bisa dalam hierarki perundang-undangan itu kan ada peraturan bupati yang bisa untuk menerjemahkan, ada peraturan gubernur yang bisa untuk diakselerasi terkait dengan program. Ya kalau tidak ada political will, tidak ada kemauan politik dan kekuasaan yang baik dari pemerintah daerah, pejabat daerah, ya kita ujung-ujungnya dari bahasa yang terlupakan menjadi dilupakan. Kekhawatiran kami bahwa madrasah akan dilupakan gitu. Kami tidak mau mendengar kata itu. Dan uji tahun 2026. Nah, kalau 2006 tetap tidak ada perubahan, berarti kan dilupakan. Dilupakan gitu tuh kan. Pasti akan terlupakan. Kita sabar. Satu semester tahun ajaran 2025 ini, satu semester sampai Desember, kita masih mencoba menyadarkan diri dalam proses penguatan regulasi. Gitu kan. Dalam konteks penyaluran, pelaporan, dan sebagainya. Kita ikut aturan mainnya seperti apa. Tapi tolong jangan sampai kita dilupakan. Terlupakan sementara tidak masalah. Tapi jangan sampai nanti next kita benar-benar dilupakan gitu. Karena kalau bicara tentang potensi, sejauh mana sih besarnya potensi madrasah buat Banten ini? Ya kita bisa hitung-hitungan lah, hitung-hitungan matematis gitu tuh kan. Gitu tuh. Jumlah madrasah berapa? Siswanya gitu berapa kan ya? Masih sebelum awal mula kepemimpinan Pak Menteri Agama itu kan pernah rapat dengan pendapat dengan Komisi 8 dengan Komisi 10. Bagaimana yang kita dengar curhatan Kementerian Agama? Sangat disayangkan, kita sedih sekali gitu kan. Di seberang jalan sekolah dengan kemegahannya, kemewahannya, gurunya yang mendapat tunjangan tinggi, tapi di seberangnya lagi dengan gubuk yang reot, guru yang hanya sebatas jalan kaki, guru madrasah gitu kan. Ini kan ketimpangan, ketidakadilan yang muncul gitu tuh. Padahal sama-sama mereka itu adalah institusi lembaga yang konsen terhadap pengembangan pendidikan itu sendiri gitu tuh. Ini kan curhatan Kementerian Agama sudah jelas gitu tuh. Dan itu fakta ya, fakta gitu kan. Bisa ini. Hanya kemudian kami mencurigai, dalam terbetik dalam analisis saya sebagai seorang akademisi juga, ya akademisi di kampus, mencurigai ini akan ada tarik-marik kebijakan kekuasaan ya antara Kementerian Agama dan atau Kementerian Pendidikan Nasional. Wilayah mana yang harus dipakai, wilayah mana yang harus memiliki kewenangan. Keinginan mereka yang kita baca, pendidikan pure harus ditangani oleh Kementerian Pendidikan, walaupun labelnya adalah agama. Madrasah gitu kan. Tapi bagi kami tidak serta-merta senang dengan pengalihan itu, karena kalau ditangani dengan Kementerian Pendidikan Nasional, khas keagamannya nggak ada, madrasahnya hilang, gitu tuh kan. Nah maka inilah yang kemudian menjadi diskursus kebijakan yang harus diselesaikan dalam tingkatan pusat, di pusat atau di kementerian, tapi di kebijakan daerah mesti harus diselesaikan terus lewat peraturan daerah dan atau peraturan gubernur itu sendiri gitu tuh. Saya pikir nggak ada rumit-rumitnya deh. Gitu tuh dalam kajian saya gitu tuh. Kuncinya apa tuh? Ya political will, kemauan kehendak pejabat ini sampai mana gitu tuh. Kepala daerah ya. Kepala daerahnya itu, dan DPRD. Baik gubernur maupun bupati, wali kota. Dan DPRD juga, DPRD. Iya, DPRD juga dalam ini yang kemudian mengawal anggaran gitu tuh. Gitu. Jangan sampai kemudian kita hanya sebatas diperlukan pada saat pesta demokrasi doang, gitu tuh kan. Kenapa kita diperlukan pada saat pesta demokrasi? Karena populasi kita lebih banyak. Kalau mau hitung-hitungan populasi besar mana madrasah dengan sekolah, kita berani hitung-hitungan. Ya istilahnya power kekuatan boleh, gitu kan. Ya untungnya teman-teman madrasah masih dibekali iman dan kesabaran untuk calling down, tidak begitu memberontak, gitu kan, layaknya kelompok-kelompok tertentu yang tidak dapat akses gitu kan begitu. Tapi kita masih lumayan santun lah. Makanya cuman hanya kita mencoba menyebarkan isu kebijakan ini sebagai isu yang populis yang harus ditangani secepat-cepat oleh pejabat pemerintah, baik gubernur maupun bupati wali kota yang ada di Banten gitu tuh.
Waktu pengukuhan dengar sudah ada pernyataan dari Pak Wakil Gubernur berkenaan dengan pendidikan gratis di madrasah ini. Iya, benar. Gitu? Benar, pada saat ketika proses pengukuhan pelantikan kami pengurus PGM Indonesia Banten dihadiri juga oleh para dewan pakar kami, kemudian dihadiri juga oleh Pak Wakil Gubernur Pak Dimyati, hadir di tengah-tengah kita. Beliau mengatakan bahwa saya pun lahir dari madrasah, sampai hari ini pun masih mengatakan bahwa saya adalah keluarga besar madrasah, memberikan respon yang baik sesungguhnya buat kami, bahwa kehadiran madrasah penting bagi salah satu unsur pembangunan pengembangan daerah itu sendiri. Maka beliau memberikan satu peluang pada kami pada saat itu bahwa segera lakukan percepatan komunikasi intensif antara dua institusi yang ada, Kemenag dengan Pemprov, untuk sampai pada akselerasi program pendidikan gratis itu sendiri. Itu sudah terucap dari Pak Wagub gitu tuh kan, dalam komitmen sambutan dan komitmennya gitu tuh kan. Nah, dalam hal ini maka kami tunggu, tunggu baik itu itikat baik dari pemerintah Provinsi Banten yang mungkin diwakili oleh Dinas Pendidikan gitu tuh kan, atau sebaliknya bagi rumah kami sendiri. Sampai mana nih komunikasinya gitu tuh kan, komunikasi lintas sektoral ini agar kami yang di bawah ini tidak menunggu anganan hujan tiba cuma hanya terbawa oleh angin biasa saja, kayaknya hilang aja tanpa ada bekas apapun gitu tuh kan. Nah, makanya dalam kesempatan ya baik di obrolan akhir pekan ini ya saya juga sudah terkoordinasi dengan pimpinan kami Pak Dr. Masyudi sebagai Ketua PGM Indonesia Banten, mencoba mensupport terus saya untuk melakukan kajian-kajian akademis, kemudian melakukan sosialisasi secara maksimal agar suara-suara kami, tangisan kami warga madrasah ini benar-benar didengar oleh pemerintah gitu tuh kan, bahwa kami adalah warga Anda, kami adalah sama kelembagaannya, punya peran penting dalam pengembangan sumber daya manusia di Banten ini gitu. Terus berjuang, terus berupaya ya. Dan terus akan melakukan menggugat. Madrasah akan terus menggugat sampai di mana kami punya hak-hak yang sama dengan anak-anak sekolah umum gitu tuh kan. Ya walaupun perjuangan kami mungkin beda dengan cara-cara pergerakan komunitas yang lain. Kita masih punya nilai kesantunan, kita masih punya nilai etis gitu, attitude, diplomasi. Tapi tolong dong jangan membuat kami tidur gitu tuh kan. Ya akhirnya kemudian melupakan kami gitu tuh. Maka kami masih menunggu merubah kalimat melupakan, jangan sampai berubah jadi dilupakan. Melupakan itu akhirnya kemudian kamilah menjadi keluarga besar buat mereka gitu. Karena kami adalah warga Banten gitu tuh kan. Dari sisi finansial ya, kemampuan finansial APBD Banten sebenarnya masih memungkinkan lah kelihatannya itu mengcover pendidikan gratis madrasah. Ya, kami sih memang dengar dalam beberapa macam kesempatan rapat dengar pendapat atau kemudian sosialisasi program gitu kan. Memang kami dengar bahwa untuk awal tahun anggaran ini masih ada mengalami keterbatasan anggaran. Efisiensi anggaran. Bahkan kemudian kami juga dengar dalam berbagai macam diskusi anggaran program pendidikan gratis ini sesungguhnya adalah memindahkan alokasi program yang sebelumnya sudah ada. Dari yang disebut sebagai BOSDA. BOSDA ini memang tidak menyeluruh untuk keseluruhan sekolah negeri dan swasta, tetap dengan nominal yang agak lebih besar. Tapi dengan untuk melakukan akselerasi visi misinya Pak Andrasoni, maka program ini kemudian dialihkan ke dalam program pendidikan gratis, alokasi yang lebih merata gitu tuh. Nah, kami sadar mungkin barangkali dalam tahap pertama, ya sesungguhnya kami masih bisa terima dalam tahap awal program launching dan program mengawali program pendidikan gratis ini, kami tidak cover secara anggaran karena keterbatasan finansial. Oke, kami bisa menerima sementara untuk tahun ini, tahun 2022. Tetapi progres itu harus nyata. Jangan ini mah yang kami rasakan di awal peluncingan kami juga disertakan di dalam pengisian link dan sosialisasi informasi itu di dalamnya juga ada MA. Tapi progres berikutnya secara yang lebih teknis kami itu hilang dari peredaran. Bahkan kita konfirmasi ke Kementerian Agama, provinsi maupun kabupaten, mereka sama sekali tidak mendengar instruksi apapun gitu tentang akselerasi program itu. Nah terus buat apa kami kemarin-kemarin diminta mengisi link? Yang di dalam surat edaran itu tercantum siap tidak melaksanakan program pendidikan gratis ya untuk tingkat terakhir itu ada madrasah aliyah. Gitu. Ada masuk dalam disosialisasi di surat edaran itu gitu. Tapi kemudian teknis kemudian hilang.
Bahkan kita konfirmasi ke Kementerian Agama provinsi dan atau kabupaten, mereka tidak sama sekali mendapatkan informasi tembusan atau instruksi lanjutan gitu tuh untuk mengakomodir atau menginventarisasi lembaga-lembaga yang memang siap untuk melaksanakan program gratis. Itu hilang, gitu tuh. Nah, jadi komitmen Pemprovnya ini harus dibuktikan lah dengan beberapa tadi ya apa namanya penerapan kebijakan yang memang menunjukkan progres bahwa Pemprov juga sedang mengupayakan madrasah masuk dalam penerima pendidikan gratis, program pendidikan gratis. Ya, kami masih bersabar baik, beriktikat baik. Mungkin Pemprov masih mencoba menggali anggaran untuk mencukupi apa yang menjadi kebutuhan dari program pendidikan gratis. Walaupun dalam konteks perjalanan awal posisi Madrasah Aliyah ini ya sedikitnya masih belum dibawa gitu. Tapi kami ingin kepastian gitu tuh. Program ini akan menyentuh Madrasah Aliyah atau tidak? Kalau tidak menyentuh Madrasah Aliyah, ya berarti gerakan kami menggugat Madrasah Menggugat itu ya akan terus kita gelorakan gitu kan. Tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti. Saya sendiri akan melakukan akselerasi itu. Apa yang bisa kami mampu dan organisasi kami lakukan gitu tuh. Agar sampai kemudian kami itu benar-benar masuk dalam ranah kebijakan mereka gitu tuh kan. Tapi kalau dalam konteks penjelasan berikutnya adalah pemerintah provinsi ini tolong sabar umpamanya kami sedang mengelola anggaran bagaimana agar bisa mencakup Aliyah, ya kami tunggu kesabaran itu gitu kan sampai pada teknis hal-hal yang teknis yang membuat kami siap menunggu itu gitu tuh. Jangan sampai kemudian menunggu tanpa kepastian. Menunggu tanpa kepastian itu sakit gitu kan. Ya itu gitu. Menunggu tanpa kepastian dan tanpa ada jawaban gitu tuh kan. Itu yang membuat kami sakit. Maka kami semangat untuk melakukan gugatan dalam tanda petik madrasah akan menggugat gitu. Iya. Selain Pemda kan sebetulnya suara kalangan guru madrasah ini juga harus menjadi suara di wakil rakyat di DPRD. Bagaimana harapan Kak Malik atau PGN Indonesia Provinsi Banten ini, bagaimana kemudian peran DPRD juga mampu turut mendorong ini supaya bisa terrealisasi? Ya. Harapan kami sih sama, sebagaimana kami juga gelorakan terhadap eksekutif, ke parlemen pun kami berharap bahwa tolong eksistensi keberadaan kami keluarga besar madrasah, baik secara institusional lembaga organisasinya atau secara kelembagaan pendidikan madrasahnya gitu kan. Tolong didengar suara kami juga para anggota parlemen yang terhormat, anggota dewan terhormat baik itu di provinsi maupun kabupaten. Kami itu warga Anda, kami itu konstituen kalian gitu tuh kan. Betul. Kalian duduk kurang lebihnya ya ada bagian yang tidak disadarkan secara demokrasi dari suara-suara kami gitu kan. Ya bicara politik di bilik suara itu menjadi rahasia demokrasi gitu. Tapi kan mau bagaimanapun juga ketika kalian duduk di parlemen, kalian adalah wakil kami yang harus mampu bisa menyuarakan apa yang menjadi jeritan kami, hak-hak kami gitu secara konstitusional. Maka untuk itu mungkin bagi para dewan yang terhormat di provinsi dan atau di kabupaten kota yang hari ini masih belum terbuka mata hati batinnya untuk membantu kami bersuara, bernyanyi secara keras tentang pendidikan madrasah, tolong bantu kami. Bulatkan tekad perjuangan kami bahwa kalian bisa bersama-sama dengan kami untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak konstitusional kami dengan sekolah-sekolah yang lain gitu tuh. Ya komisi-komisi yang ada lah yang bersinggungan dengan pendidikan dan sebagainya gitu. Dan insya Allah dalam waktu dekat pun kita akan melakukan akselerasi audiensi dengan provinsi gitu kan, agar mereka mendapatkan informasi penjelasan yang utuh dari kami. Seperti apa sih kehendak keinginan kami madrasah itu gitu, agar itu bisa dapat difasilitasi juga oleh parlemen, oleh dewan untuk ngetuk pintu Bapak Gubernur atau untuk memanggil dalam tanda petik mungkin mendengar bagaimana kemudian penjelasan dari Dinas Pendidikan sampai sejauh mana kenapa madrasah tidak lagi diberitahu gitu tentang konsep ini gitu kan, atau bahasanya mungkin melupakan gitu tuh kan eksistensi madrasah gitu tuh. Ya mudah-mudahan nggak melupakan gitu. Ini ya. Kita berharap demikian. Ya, jangan sampai kemudian melupakan menjadi sesuatu yang dilupakan. Kalau itu yang terjadi, ya tangisan kami bisa jadi nanti akan sampai ke arus gitu ya. Tangisan kami itu warga madrasah ini ya cukup kencang gitu tuh kan. Tangisan kami gitu kan. Doa-doa kami yang kami sering panjatkan di malam hari gitu kan. Tangisan para dewan guru, tangisan anak-anak untuk mendapatkan kelayakan pendidikan gitu tuh kan.
ya itu niscaya akan sampai kepada sang pemilik, sang pendengar alam ini gitu tuh kan, gitu tuh. Iya, mudah-mudahan Kang Malik semangat tetap. Siap, terima kasih dukungannya. Mohon membantu gencarnya aktivitas kami untuk agar sampai program ini bisa dapat realisasi dengan baik dan kami warga madrasah bisa juga sama dengan mereka gitu, sekolah umum gitu. Ya, amin. Mudah-mudahan perbincangan pada hari ini, Kang Malik, didengar oleh berbagai pihak, pemerintah kabupaten kota, bupati, wali kota, kemudian pemprov, gubernur, wakil gubernur, dan pihak-pihak terkait, sehingga kata madrasah menggugat ini kata yang tidak abadi. Siap. 2026 mudah-mudahan menjadi madrasah tersenyum gitu. Bukan lagi menggugat, tersenyum gitu. Sekali terima kasih Kang Malik atas obrolannya pada hari ini. Sangat bermanfaat dan semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol kembali dengan tema-tema yang lebih menarik lagi berkenaan dengan madrasah dan sebagainya. Sobat Kelar Banten, demikian obrolan akhir pekan bersama Kang Malik Fatoni, Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia Provinsi Banten. Saya Mas Hussein undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kang.